Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita sebagai generasi Z, generasi yang tidak bisa terlepas dari sosial media, seringkali dihadapkan pada krisis mencari kriteria pasangan idaman. Terkadang kita terlalu mengikuti standar sosial media sampai terkadang mematok kriteria pasangan yang kadang itu tidak masuk akal. Tapi pernahkah teman-teman kita itu berkaca kepada diri kita sendiri? Apakah kita ini sudah layak untuk mendapatkan pasangan dengan kriteria yang kita dambakan seperti itu? Ya, tentu saja itu adalah hal yang harus kita pikirkan. Karena terkadang kita seringkali hanya terkontaminasi dengan drama-drama Korea, sinetron-sinetron yang isinya pembantu itu berjodoh dengan majikan. Tapi itu sebenarnya adalah sebuah hal yang tidak realistis. Kita hidup di dalam dunia nyata, di mana hal-hal tersebut tidak bisa terjadi tanpa adanya sebuah usaha. Nah, hal itu yang seringkali terlupakan oleh kita. Lupa untuk berkaca, tapi memiliki keinginan yang muluk-muluk. Berharap jodohnya pinter, kaya, mapan, tapi kitanya saja masih bermalas-malasan. Astagfirullahaladzim. Nah, maka untuk mendapatkan jodoh yang seperti itu, kita tidak boleh berharap dengan kriteria yang tinggi. Tentu saja itu adalah sebuah hal yang boleh. Tetapi ada hal yang harus kita ingat. Ingat untuk apa? Untuk mendapatkan kriteria dengan pasangan seperti itu, maka kita harus memantaskan diri. Lalu memantaskan diri dengan cara yang seperti apa? Allah berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 26 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. At-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Artinya apa? Laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji pula. Begitupun perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji. Lalu perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik pula, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Artinya apa? Dalam ayat tersebut, Allah memberikan kisi-kisi rumus jodoh itu kepada umatnya itu dengan apa? Bahwa orang yang baik itu ditakdirkan kepada orang yang baik juga. Dan orang yang buruk, maka akan mendapatkan orang yang ya seperti itu sikapnya. Maka dari itu, dari ayat tersebut sudahkah kita berkaca bahwa memang apakah diri kita sudah layak mendapatkan kriteria dengan pasangan yang seperti itu? Nah, karena perlu diketahui teman-teman bahwa menikah merupakan ibadah yang terpanjang dalam hidup kita. Sholat, mungkin kita sholat hanya sampai 1 menit. Lalu berpuasa mungkin kita tidak ada 1 hari, paling lama 14 jam kita sebagai orang Indonesia. Lalu haji itu hanya 40 hari. Nah, sedangkan menikah adalah sebuah ibadah yang kita akan jalani sepanjang hidup kita bersama dengan pasangan yang sudah kita tentukan. Maka dari itu, hal yang paling penting untuk kita persiapkan sebelum menikah, yang pertama adalah dengan belajar. Allah sudah menjelaskan dalam Islam bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim perempuan maupun muslim laki-laki. Kenapa kita harus menuntut ilmu? Ya, alasan pertama tadi, karena pernikahan itu adalah kita harus memiliki bekal ilmu untuk mengarungi ibadah sepanjang hidup tersebut. Kemudian, yang kedua, kenapa kita wajib untuk memiliki bekal ilmu sebelum menikah? Karena dalam suatu hadis, Rasulullah itu menyebutkan bahwa madrasatul ula, bahwa seorang ibu merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Artinya, seorang anak itu belajar dengan melihat ibu sebagai peran pertama yang akan mereka lihat. Kenapa seperti itu? Bukan berarti kita akan belajar matematika, fisika, kimia, dan lain-lain. Tapi seorang anak itu dalam Islam itu sudah jelas bahwa sejak dari kandungan sampai mereka dewasa itu mereka terus belajar dari ibunya. Maka dari itu,
Untuk mendapatkan, anak dengan sifat yang baik, maka ibunya harus menjadi orang yang baik pula. Kemudian, kenapa menuntut ilmu itu wajib sebelum menikah? Karena, seorang laki-laki adalah pemimpin, pemimpin bagi keluarganya. Maka kita jangan lupa bahwa dalam, eee, kalimat Al-Madrasatul Ula ada kelanjutannya bahwa wal abi mubirruha. Artinya laki-laki itu sebagai kepala madrasahnya. Artinya dalam sebuah rumah tangga itu bisa diukur keberhasilannya atau tidak itu dengan melihat pemimpinnya. Apakah pemimpinnya itu mampu mengayomi, lalu mengarahkan dan mendidik dengan baik. Layaknya kita itu seperti dalam sebuah kapal. Untuk mencapai tujuan dengan selamat, maka kita harus memilih nahkoda yang tahu jalur dengan baik. Maka seperti itu pula dengan pernikahan. Untuk mencapai ibadah yang sempurna, maka kita harus menjadi laki-laki yang mengetahui bahwa untuk mencapai ibadah tersebut, maka kita harus memiliki bekal ilmu yang kuat. Lalu alasan berikutnya kenapa kita harus berbekal ilmu sebelum mengarungi sebuah pernikahan, karena dalam ketika kita belajar, maka kita akan sama-sama mengetahui bahwa sebenarnya tugas seorang istri atau seorang suami itu bagaimana sih sebenarnya. Nah, kita tentu tidak asing lagi dengan beberapa kali, di sosial media itu, eee, viral beberapa kasus seperti KDRT, seorang suami yang berselingkuh dengan pramugarinya. Bahkan ada yang berselingkuh dengan ART-nya, atau ada pula kasus di mana seorang polisi poluan itu membunuh suaminya karena terjerat, judi online. Nah, kenapa hal-hal tersebut bisa terjadi dalam sebuah pernikahan? Karena mereka tidak memiliki bekal yang baik dalam mengarungi sebuah pernikahan. Ketika mereka sama-sama memiliki tugas, sama-sama mengerti dengan tugasnya masing-masing, maka yang terjadi adalah komunikasi yang baik, kemudian suami mampu, mengayomi dan mengarahkan istrinya, dan seorang istri mampu untuk menghormati dan memuliakan suaminya. Nah, kemudian tadi caranya untuk memantapkan diri yang pertama adalah dengan berbekal ilmu atau belajar sebelum menikah. Dan yang kedua adalah dengan cara mampu secara finansial. Artinya apa? Ketika sudah, kita dirasa sudah memiliki ilmu bekal yang cukup, maka yang kemudian adalah kita siapkan secara kemapanan atau mampu secara finansial. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kita hidup di dunia juga kita membutuhkan yang namanya, ya betul, uang. Kenapa seperti itu? Kita meneladani dengan sikap Rasulullah, di mana beliau itu sangat memuliakan kepada istri-istri beliau, di mana dia memberikan mahar 20 ekor unta kepada Khadijah, Sayyidatina Khadijah, kemudian memberikan mahar yang layak, yang cukup tinggi kepada Sayyidatina Eee eee, Aisyah, maka itu harusnya menjadi teladan bagi, umat muslim. Bukan berarti, dengan memberikan mahar yang bermewah-mewahan, namun kita memberikan selayaknya bagaimana kita menebus, kepada orang tua yang sudah membesarkan putrinya dengan layak, dengan baik. Lalu apakah tugas untuk mapan, untuk mampu secara finansial itu hanya tugas laki-laki saja? Tentu tidak. Sebagai perempuan di era seperti ini, kita juga harus mampu untuk memiliki kemapanan secara visual untuk berkarir. Karena, Islam itu tidak pernah melarang hak-hak tersebut bagi perempuan. Karena tidak dipungkiri ketika, naudzubillahi min dzalik, kemungkinan terburuk dalam sebuah pernikahan adalah perceraian. Ketika seorang perempuan hanya mengandalkan kepada laki-laki saja, maka bisa saja yang terjadi adalah sebuah kerugian yang diterima. Maka perempuan juga harus cerdas untuk mampu berkarir secara cerdas dan juga memiliki kemapanan secara finansial yang baik. Nah, kemudian yang paling terakhir, yang paling penting dalam, ikhtiar kita dalam mendapatkan sebuah jodoh yang baik adalah dengan cara berdoa dan meminta kepada Allah. Maka jangan sampai kita terlalu fokus untuk mengejar hati sang pujaan sampai lupa bahwa kita harus meminta kepada Sang Pencipta. Karena usaha tanpa doa adalah
Mustahil sementara doa tanpa usaha adalah sia-sia. Terakhir saya mengutip dari kata-kata Syekh Maulana Jalaluddin Rumi, yaitu yang berbunyi, "Jangan pernah memaksakan siapapun untuk memeluk ragamu dan jiwamu karena cinta layaknya agama tiada paksaan di dalamnya." Sekian sharing yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.